warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Hanif Rohimah dengan NIM 2306037 dari kelas PTNA. Di sini saya akan mempraktekkan anatomi eksternal maupun internal dari Gallus domesticus atau yang biasa kita sebut dengan ayam kampung. Di sini saya membuat ini untuk memenuhi praktikum saya di mata kuliah produksi ternak unggas oleh dosen pengampu Ibu Tati Widiana SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonominya. Yang pertama, ini termasuk Kingdom Animalia. Habis itu filumnya itu ada Chordata, kelasnya dia kelas Aves, ordonya itu ada Galliformis, familinya itu ada Pasinidae, genusnya itu adalah Gallus, dan spesiesnya ini adalah Gallus domesticus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi eksternal dari Gallus domesticus. Yang pertama ada bagian caput. Nah, bagian caput ini terdiri dari rostrum atau paruh. Tugasnya untuk mematuk-matuk makanan. Habis itu ada sera atau jengger. Habis itu ada organum visus atau bagian mata. Ini terdiri dari bulbus oculi atau bola mata. Habis itu di sini ada palpebra superior dan palpebra inferior atau bagian kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Di sini ada yang namanya nostril atau lubang hidungnya. Habis itu ada porus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar. Nah, di sini ada namanya cervix atau leher. Ini ada turuncus atau badan. Habis itu di sini ada ekornya. Baik, di sini di bagian turuncus ini ada yang namanya rectrices atau bulu pada badan. Habis itu ada remiges yaitu bulu pada sayapnya. Habis itu ada rectrices yaitu bulu pada pangkal ekor. Nah, di remiges ini ada namanya bulu, ada bagian 3 bulu yaitu remiges primer yaitu bagian luar, remiges sekunder yaitu bagian tengah, baru remiges tersier yaitu di bagian ini, bagian dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian truncus. Nah, di bagian truncus ini itu ada 2, yaitu ekstremitas anterior atau bagian sayapnya, habis itu ada ekstremitas posterior yaitu bagian kakinya. Di ekstremitas anterior ini terdapat yang namanya tulang humerus atau tulang lengan atas. Habis itu ada tulang radius atau tulang pengumpil. Habis itu ada tulang hasta atau namanya tulang ulna. Habis itu ada ossa carpalia. Habis itu ada namanya carpa metacarpus. Habis itu ada digiti 3 buah, ya. Habis itu ada namanya ekstremitas posterior. Nah, ini dibagi menjadi ada namanya osteofemur atau tulang paha. Habis itu ada namanya tibia, fibula, carpum, metatarsus, sama phalanges. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi dari bulu. Nah, ini adalah bulu plume. Bulu plume ini mempunyai struktur yaitu ada kalamus atau tangkai. Habis itu ada racis lanjutan dari kalamus. Habis itu ada vexillum. Ini yang kiri kanan atau bendera-benderanya. Ya, ini ya. Habis itu ini namanya plume. Terus ada namanya plumule. Plumule ini dia seperti plume tapi dalam bentuknya pendek seperti ini ya. Habis itu di sini ada filoplume. Dia seperti rambut-rambut, dia seperti ada di bagian belakangnya. Di sini saya akan menjelaskan anatomi internal setelah galus-galusnya dibedah. Yang pertama di sini ada kelihatan cor yaitu jantung, ada hepar atau hati yang dimana heparnya ini ada dexter dan sinister, kanan dan kiri. Habis itu ada gizat atau lambung otot. Di sini juga ada yang namanya duodenum atau bagian intestinum tendium yang pertama. Habis itu di sini ada yang namanya pankreas. Lalu di sini juga ada namanya vesica velea atau kantung empedu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistema respiratorius dari Gallus. Yang pertama, udara masuk ke dalam nares externus atau hidung bagian luar, baru ke nares internus. Lalu dia ada yang namanya ke paring, yaitu percabangan. Paring itu ada percabangan esofagus dan laring, dan udara itu masuk ke dalam laring. Nah, ini adalah laringnya. Di ujung laring ada namanya bifocardiotrachealis yang akan membagi menjadi 2 bentuk, yaitu sinister dan dexter. Sinister dan dexter. Dexter adalah pulmo kanan dan sinister adalah pulmo kiri. Dexter pulmo kanan. Setelah di sini saya akan menjelaskan sistema nervosum dari Gallus domesticus. Yang pertama adalah cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, medulla oblongata, dan di sini ada medulla spinalis.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem digestoria dari ayam kampung jantan. Yang pertama, makanan masuk ke dalam rostrum. Di dalam rostrum ini terjadi pertama kali karbohidrat dicerna karena adanya enzim alfa amilase yang dihasilkan dari glandula saliva. Tetapi di sini konsentrasinya masih kecil gitu. Baru makanan masuk ke dalam esofagus. Ini adalah esofagus. Baru ke crop. Nah, di crop ini terjadi makanan itu disimpan untuk sementara dan terjadi pelumakan makanan. Nah, kalau besar-besar kayak gini nanti dia akan dilumatkan dulu. Nah, habis itu nanti kita masuk ke makanannya itu masuk ke dalam proventriculus. Di sini terjadi proses yang namanya pertama kali protein dicerna karena di sini adanya asam HCl dan ada namanya enzim pepsin. Baru kita masuk ke namanya gizat. Nah, gizat ini fungsinya untuk melumatkan makanan menjadi pasta oleh bantuan grid, yang dimana grid ini didapat dari batu-batuan kecil yang dimakan oleh si ayam tersebut. Nah, selanjutnya kita ke namanya intestinum tenue yang dibagi menjadi 3, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di duodenum ini terjadi pertama kali lemak dicerna karena adanya garam empedu yang dihasilkan oleh empedu, dan ada yang namanya enzim lipase yang dihasilkan dari pankreas. Nah, tugasnya dari garam empedu itu adalah mengemulsi lemak. Nah, jadi kan lemak itu rantainya panjang, jadi harus dipotong-potong lebih pendek. Untuk kemudian datanglah enzim lipase yang bertugas untuk mengubah menjadi lebih sederhana, yaitu asam lemak bebas dan gliserol. Nah, habis itu dari duodenum kita ke namanya jejunum dan ileum. Di sini di sini asam lemak bebas, gliserol, glukosa dan asam amino itu diserap di sini. Dan di duodenum ini juga terjadi proses pencernaan lanjutan dari karbohidrat dan protein karena di sini juga ada enzim amilase dan peptidase. Nah, di jejunum dan ileum ini terjadi yang namanya penyerapan sari-sari makanan, penyerapan glukosa, asam amino, gliserol dan asam lemak bebas oleh jonjut usus atau pili-pili usus untuk kemudian nanti ditransfusikan ke hati. Ini ditransfusikan ke hati, di sini terjadi yang namanya metabolisme. Nanti glukosa akan dimetabolisme menjadi macam-macam bentuk. Ada yang namanya glikolisis, yaitu menjadi glikogen, menjadi energi. Habis itu ada glikogenesis, glikogenolisis, ada yang diubah menjadi glikogen, ada yang diubah menjadi macam-macam bentuk yang lain. Ada juga HM-Pesan gitu kan. Nah, kalau lemak itu diubah menjadi macam-macam bentuk juga, ada yang menjadi cadangan energi, menjadi energi. Kalau protein itu bisa diubah menjadi untuk ditransfusikan ke sel-sel tubuh kita. Nah, kalau protein itu dia tidak dicadangkan di ke tubuh kita, tapi dia akan dibuang ke ginjal kita yang akan menjadi urea gitu. Baru habis itu ke seka. Nah, di seka ini terjadi yang namanya pencernaan serat gitu. Di sini ada 2 ya. Baru di ujungnya ini ada namanya rektum. Rektum ini tugasnya untuk menyerap sisa-sisa air oleh makanan tersebut, dan juga ada fermentasi makanan gitu yang sisa-sisanya gitu ya. Baru dia menuju ke kloaka untuk dibuang. Jelaskan bagian dari genitalia dari galus-galus, domesticus, jantan atau maskulin. Di sini ada namanya testis. Nah, testis ini dia letaknya itu ada di bagian belakang dan nempel di punggung ya. Dalam kondisi hidup ini tuh dia itu temperaturnya 41 sampai 43 derajat Celcius ya. Kalau misalnya dia lagi dalam masa kawin itu dia warnanya tuh kayak keputih-putihan. Tapi kalau misalnya dia dalam masa tenang itu dia warnanya lebih ke kuning-kuningan gitu ya. Terus di sini ini terdapat namanya jaringan intertitial, yang dimana di dalam jaringan ini ada sel Leydig yang dimana berfungsi untuk mensekresikan hormon testosteron, steroid, dan baru di sini ada namanya epididymis, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari spermatozoa, dan spermatozoa itu terbentuk di testis ini ya. Nah, habis dari epididymis itu, jika spermatozoanya itu sudah matang, itu akan dikeluarkan melalui namanya vas deferens. Vas deferens ini yang ada yang warna putih ini, tuh, ya, dan akan dikeluarkan melalui namanya kloaka.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses spermatogenesis pada Gallus domesticus. Nah, maskulin ya. Nah, di sini proses spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma di tubulus seminiferus, lebih tepatnya di testis. Nah, jadi di testis ini itu 90% bagian testis itu adalah tubulus seminiferi. Nah, tubulus seminiferi itu apa sih gitu kan? Tubulus seminiferi itu adalah sebuah saluran-saluran berkelok-kelok tempat pembentukannya sperma gitu. Nah, dalam testis itu 90% tubulus seminiferi, sedangkan 10%-nya itu adalah jaringan intertitial yang berisi sel-sel Leydig. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa sel Leydig itu bertugas untuk jaringan ini tuh bertugas untuk mensekresikan hormon testosteron dan yang lain-lainnya gitu. Nah, sedangkan spermatogenesis itu di bagian tubulus seminiferus. Nah, ini tuh bermula dari yang namanya sel induk dari spermatogenium ya namanya. Itu dia akan membelah secara mitosis menghasilkan yang namanya spermatosit primer. Nah, dan itu tuh masih berkromosom diploid atau 2N ya. Nah, jadi dari spermatosit primer itu membelah secara meiosis menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang masing-masing itu sudah berkromosom haploid atau N gitu. Nah, jadi dari dua spermatosit sekunder itu membelah lagi terjadi yang namanya meiosis 2. Nah, itu menghasilkan 4 sel haploid yang namanya spermatid. Nah, spermatid ini akan mengalami diferensiasi atau berkembang ya, increase menjadi ada ekornya gitu. Dan itu pematangannya itu ada di epididymis. Nah, baru kalau sudah matang, sudah siap dikeluarkan, itu akan melalui saluran vas deferens untuk kemudian dia ke kloaka. Saya akan menjelaskan bagian sistema urinaria dari ayam kampung jantan ya. Di sini ada namanya ginjalnya atau ren. Dia ada sinister dan dexter, kanan dan kiri. Di sini itu nanti terjadi penyaringan darah gitu, darah kotor disaring di sini juga. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah urin ya. Urin itu akan dikeluar melalui namanya ureter. Saya akan menjelaskan sistem sirkulatoria dari Gallus. Nah, di sini ada namanya cor. Nah, di sini ini ada bagian yang namanya atrium dexter, ini atrium sinister, ventricle dexter dan ventricle sinister. Bagian atrium ini itu biasanya lebih kecil ya, lebih tipis dindingnya, sedangkan ventricle ini dia lebih tebal. Ini ketika dibedah. Kami sudah mengukur panjang duodenum, dan panjang duodenumnya itu sekitar 25 cm. 25 meter. Sekianlah praktikum saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila pada saat saya presentasi itu banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.